Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Alhamdulillah ya sehat ya, sehat selalu ya Bu Nurma ya. Nah kita sebagai pendidik harus sehat, bugar dan semangat ya. Biar bisa menular ke siswa gitu ya. Ya gimana Bu Nurma, ada kegiatan atau hal apa yang mau dibicarakan hari ini? Ada sih Bu. Sekarang kan saya mau masuk kelas ya. Iya. Jadi ya itu paling nanti di kelas akan mengajar. Akan mengajar ya. Itu kira-kira seperti biasa. Iya betul. Tujuan pembelajarannya apa Bu Nurma? Kalau untuk tujuan pembelajaran hari ini itu mengidentifikasi ini sih Bu, perbandingan trigonometri ya pada kuadran. Terus yang kedua juga ada menghubungkannya dengan sudut yang berelasi, karena ini sebenarnya materi lanjutan dari sebelumnya. Oh iya gitu ya. Nah, jadi yang pertama tadi mengidentifikasi trigonometri ya, pelajaran matematika ya Bu ya. Iya, Dan yang kedua tadi menghubungkan konsep trigonometri dengan sudut yang berelasi. Itu tujuan pembelajarannya untuk kegiatan mengajar hari ini ya Bu ya. Iya. Baik, kemudian ada area pengembangan yang hendak dicapai Bu, apa Bu? Kira-kira ini sih Bu, kan pada kegiatan pembelajaran ya biasanya siswa itu masih kurang aktif gitu Bu. Iya. Masih cukup pasif lah untuk di pembelajaran matematika ini ya Bu, entah kenapa gitu. Jadi pengennya, saya harapannya tuh berharap kalau siswa itu di pembelajaran matematika khususnya itu lebih aktif lebih aktif dalam mengemukakan gagasan, kemudian bagaimana menjawab pertanyaan gitu ya. Oke, baik. Jadi di kegiatan inti biasanya ya Bu yang seperti itu. Iya, kegiatan inti ya Bu ya, ada pengembangannya berarti ingin mengaktifkan siswa dalam pembelajaran gitu ya. Kemudian strategi yang dipersiapkan kira-kira apa Bu Nurma? Kalau strategi dari saya ya Bu ya, usaha yang akan dilaksanakan itu mungkin ini Bu, dari model pembelajarannya menggunakan PBL Bu, problem based learning, biar siswa aktif ya. Iya, siswa aktif juga kan. Kemudian yang kedua, saya ini biasanya dan bukan biasanya ya, berusaha gitu ya untuk mengelompokkan siswa ke dalam kelompok yang kecil gitu Bu, agar mereka berdiskusinya lebih aktif kan. Kalau misalnya anggotanya cuma 2 orang nih, jadi rencananya emang dibagi menjadi 2 orang sih satu kelompok. Jadi mereka bisa langsung saling berbagi lah istilahnya, berdiskusinya lebih berjalan dengan baik gitu ya, karena kan hanya berdua gitu kan. Jadi harapannya sih diskusinya berjalan dengan baik sih gitu. Jadi dari pembagian kelompok juga Bu ya, biar efektif gitu semuanya bekerja. Jadi biar aktif juga kan. Betul Bu, saya juga kan kalau di kelas terlalu banyak ya siswa juga ada yang aktif, ada yang enggak gitu ya. Tapi kalau cuma 2 orang ya mereka mudah-mudahan bisa lebih efektif gitu diskusinya ya Bu ya. Kemudian apalagi Bu selain itu strateginya? Kan kalau di matematika itu pasti ya ada anak yang sudah mampu atau cepat gitu Bu dalam memahami materi. Dan ada juga anak yang kemampuan siswa kan berbeda-beda ya. Betul Bu, sama di pelajaran saya juga ya. Gitu, jadi saya tuh pengen yang siswa yang sudah paham gitu bisa menjelaskan kepada teman-temannya yang lain yang belum paham gitu. Pengennya seperti itu. Ya benar. Jadi lebih kayak ke tutor sebaya ya gitu ya. Betul Bu. Iya, jadi bagaimana siswa yang sudah bisa menjadi tutor kepada siswa yang lain. Bagus sekali nih menurut strateginya ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar ya. Ini praobservasi kita nanti diobservasi mudah-mudahan semuanya dari mulai area tujuan pembelajaran, area pengembangan yang ingin dikembangkan, dicapai, dan strateginya bisa berjalan dengan lancar ya. Selamat Bu Nurma ya, selamat berjuang, semangat. Terima kasih Bu Nurma ya. Assalamualaikum.
Kamil Lestari sebagai pengajar praktik saya, sebagai penanti yang akan mengamati proses pasca observasi kita. Gitu. Baik, kita mulai saja Bu Putri, Bu Norma ya, mengenai pasca observasi ya. Nah, kemarin terima kasih Bu Norma sudah atas kerjasamanya, sudah mau disupervisi oleh saya. Ya, terima kasih. Kemudian bagaimana perasaannya mungkin setelah saya ya kayak baik Bu, perasaannya ya setelah diobservasi ini sih Bu lebih ke senang gitu ya Bu, karena selama ini kan mengajar belum ada yang mengawasi gitu kan ya, maksudnya belum tahu gitu kan dalam mengajar itu kita kurangnya di mana, nggak sadar kan kalau misalnya kita hanya sendiri saja gitu. Kalau misalnya ada yang mengamati kan biasanya bisa dikasih tahu dan bisa dilihat lah saya sudah seperti apa nih, sejauh mana cara saya mengajar kayak gitu sih. Ya betul, benar ya, jadi kitanya lebih tahu ya apa yang harus diperbaiki gitu. Terus ini juga pengalaman juga kan ya Bu, jadinya ada seorang guru yang mengamati di kelas. Iya, jadi kita sama-sama belajar ya, belajar ya, betul. Nah, tujuan kita perbincangan kita hari ini, kita akan mengevaluasi kegiatan observasi yang bisa kita lakukan ya kemarin di rumah. Ya. Kemudian kira-kira menurut Bu Norma apa yang sudah dilakukan Bu Norma kemarin itu refleksi seperti apa gitu? Kira-kira ada catatan dari Bu Norma sendiri? Kalau dari saya sendiri ya Bu ya, kemarin setelah berjalan gitu alhamdulillah bisa baik kan ya, biasa, cuman masih memang banyak kekurangan ya Bu ya. Yang paling saya sadari ini sih kesalahan saya sendiri Bu, kemarin itu ketika kegiatan pembelajaran yang bagian diskusi siswa itu saya lupa memberikan ini waktu kepada siswa untuk berdiskusi. Jadi kemarin ketika kita membahas di akhirnya soal tentang LKS itu ada siswa yang belum. Iya, jadi waktu untuk mengerjakan soalnya ya. Jadi sehingga siswa mungkin tidak bisa ancang-ancang harus bagaimana strateginya gitu ya. Betul, untuk waktu seperti itu. Makanya itu dari kesalahan saya sih Bu. Ya, dan dari apa ya, mungkin itu namanya juga lupa ya, kadang-kadang kita juga suka gitu ya. Bukan kesalahan fokus ya. Ada yang terlewat, ada hal yang terlewat gitu. Kita lupa memberitahu waktunya sehingga mungkin pada akhirnya siswa ada yang belum gitu ya, ada yang sudah gitu, ada yang terlalu cepat gitu ya. Nah, Bu Norma dari apa ya, dari beranjak dari permasalahan tersebut gitu, bagaimana menurut Bu Norma diskusinya sendiri itu berjalan dengan lancar atau masih ada hambatan? Kalau untuk diskusi secara umum ya Bu ya, dari seluruh siswa sih alhamdulillah udah berjalan dengan lancar. Tapi kemarin setelah diamati gitu, menunggu mereka diskusi nih Bu, kan saya mengamati juga ya. Iya betul. Jadi nggak semuanya yang ikut diskusi. Jadi hanya ada beberapa kelompok yang aktif, kedua orangnya kan kemarin diskusinya dalam satu kelompok itu 2 orang. Iya betul, teman sebaya, teman sebangku ya. Kemudian ternyata setelah diamati kok ada yang masing-masing saja gitu. Sepertinya mereka mengerjakan LKS itu, soal itu dibagi gitu kayaknya. Oh iya, jadi misalnya ada satu soal dibagi dua gitu. Jadi padahal kan yang lebih pengen itu ada diskusi. Ada diskusi, iya. Satu dengan yang lainnya gitu. Teman sebangkunya, tapi ternyata tidak semua. Jadi belum bawa aja teman sebangku, padahal mungkin rencananya pengen lebih efektif, karena kan saya juga kalau di kelas gitu ya, kalau terlalu banyak gitu ya, kelompok di dalam satu kelompok itu kan biasanya nggak efektif, nggak kondusif ya. Ternyata yang 2 orang juga masih sama ya. Kemudian kalau melihat dari hal tersebut gitu ya, sementara kan kita pakai arah pengembangannya dengan benar-benar ya, pengen aktifkan siswa diskusi gitu biar efektif. Nah, ada nggak strategi lain yang pernah Bu Norma terapkan? Kalau untuk diskusi ada Bu, pernah kan untuk pembagian kelompok nih. Pembagian kelompok. Kan kemarin mah kelompoknya satu kelompok itu 2 orang ya sebangku gitu. Terus kalau dulu juga pernah untuk anggota kelompoknya itu diserahkan kepada siswa sepenuhnya. Seperti apa misalnya Bu? Jadi kayak Ibu sekarang ada tugas atau latihan soal yang harus diberikan gitu. Jadi kalian membentuk satu kelompoknya 4 orang, bebas siapa saja. Oh, jadi berdasarkan kenyamanan mereka. Oh, gitu. Pernah seperti itu. Terus hasilnya gimana? Hasilnya apakah lebih efektif dari yang ini gitu atau bagaimana? Kalau untuk dibandingkan ya,
sebenarnya kalau antara yang 2 orang dengan yang 4 orang itu lebih efektif yang mana? Itu yang 2 orang sih. Jadi itu lebih masih aktif bangku dulu gitu masih ya. bangku. Soalnya kalau misalnya untuk yang dibebaskan itu biasanya hanya dengan kelompok mainnya saja gitu. Iya, Bahkan benar, ada benar. siswa yang nggak ada berkelompok. Jadi maksudnya mereka dengan circle-nya masing-masing gitu ya. Jadi kelompok main kadang-kadang ada yang nggak kebagian kelompok ya, nggak kebagian kelompok ya. Itu juga menjadi hambatan tersendiri ya. Gitu. Nah dari itu juga berarti Bu Nurma sudah melakukan 2 strategi ya yang membuat kegiatan pembelajaran mengaktifkan siswa itu ya bisa berjalan gitu ya. Dan sejauh ini mungkin progresnya lebih bagus yang berdua tadi ya. Tetapi pada kenyataannya pas kemarin observasi juga masih ada yang ternyata masih masing-masing gitu. Nah, kira-kira apa yang perlu dilakukan lagi selain 2 hal tersebut gitu? Mungkin Bu Nurma pernah menerapkan sebelumnya atau mungkin ada lagi rencana gitu, rencana aksi berikutnya gitu sebelum menerapkan. Sebenarnya tadi kan kata ibu ini ya pernah apalagi gitu ya selain 2 ini kan yang sudah dilakukan. Dulu pernah Bu sempat juga satu juga ini membagi kelompok juga ya, karena kan namanya matematika pasti ada latihan soal nih yang harus dipecahkan bersama gitu. Nah waktu itu setelah ulangan harian Bu, kan ada nilai-nilai siswa ya pastinya kan. Dari hasil ulangan harian itu saya yang mengelompokkan sendiri gitu, mengelompokkan sendiri siswa-siswanya berdasarkan hasil ulangan hariannya. Jadi dalam satu kelompok itu ada yang nilai ulangan hariannya besar sampai yang masih perlu bimbingan tambahan gitu. Jadi dalam satu kelompok bervariasi kemampuan siswanya gitu ya, berdasarkan dilihat dari nilai ulangan harian. Jadi Bu Nurma mungkin memetakan kebutuhan belajarnya ya sesuai dengan nilai ulangan harian. Jadi maksudnya yang maksudnya agak bagus nilainya dikelompokkan dengan yang kurang gitu ya. Iya betul. Tujuannya untuk apa itu? Biasanya ini sih Bu, namanya juga harapan ya. Jadi ketika ada satu orang yang sudah paham gitu ya, inginnya diajarkan gitu. Untuk sebaya mungkin ya. Ya gitu. Terus karena ada satu orang misalnya ya yang bisa lah istilahnya untuk mengerjakan soal, jadi soal yang ada bisa terselesaikan dengan baik. Iya, jadi tutor sebaya ya. Kalau misalnya itu, jadi misalnya ada anak yang sudah mampu dan bisa menularkannya ke rekannya yang lain gitu ya, mungkin kurang untuk bisa memahami materi gitu ya. Tapi bagaimana hasilnya Bu Nurma? Alhamdulillah sih Bu, kan kalau dilihat dari hasil kerjanya ya Bu ya, alhamdulillah tuh setelah di akhir pembelajaran semuanya terjawab gitu. Terjawab ya. Berarti lebih efektif yang mana menurut kalau misalnya melihat dari yang sudah dilakukan begitu? Lebih ke yang tadi sih yang sudah dibagi oleh Bu Nurma sendiri berdasarkan nilai ulangan ya gitu. Jadi yang tidak yang mungkin yang kurang dalam pembelajaran bisa ikut tertular energinya gitu ya dari yang sudah bisa begitu ya. Ya terus kegiatannya juga menjadi lebih aktif aja siswanya gitu Bu, karena kan harus mengajarkan kan, maksudnya ini dipecahkan soal matematikanya secara bersama-sama gitu. Jadi semuanya harus tahu gitu cara penyelesaiannya seperti apa. Iya, makanya ya siswa-siswa harus bisa mengajarkan semua gitu sih. Lebih hidup sih. Lebih hidup ya, karena mungkin hampir sama gitu. Di sini ada yang mulai bisa, di sini juga ada, di sana juga ada. Jadi bagus sekali menurut saya ya. Tadi kreatif sekali Bu Nurma menggunakan strategi yang baik menurut saya ya. Kreatif sekali gitu, dan udah beberapa upaya lah dilakukan untuk bisa mengaktifkan siswa yang pertama ya, yang menjadi area pengembangan kita gitu. Nah Bu Nurma, dari langkah-langkah yang Bu Nurma ambil tersebut gitu, kira-kira bagaimana rencana kedepannya gitu, atau tindak lanjutnya seperti apa, karena sudah terlihat nih progresnya di sini gitu. Jadi komitmennya seperti apa kedepannya biar ini tuh terus berprogres dan penting seperti apa gitu. Rencana tindak lanjutnya mungkin. Rencana tindak lanjutnya kan kita tadi fokusnya di kegiatan diskusi siswa ya Bu ya. Kalau untuk ngomong sih kayaknya ini Bu, melihat dulu evaluasi dulu nih yang kemarin, evaluasi dulu kegiatan yang kemarin kan yang satu kelompok 2 orang ini. Iya betul. Kan sekalian juga sampai nanti ini akhir bab trigonometri ini gitu Bu, pakai terus gitu. Jadi nanti mungkin
cari tahu gimana caranya agar siswa lebih aktif lagi gitu. Mungkin juga nanti apa ya, dipikirkan lagi gitu, mungkin bisa bertanya kepada rekan-rekan yang lain cara mengelompokkan siswa bagaimana gitu yang baik dan yang benar agar siswa semuanya bisa ikut berdiskusi. Ya, jadi mungkin mendapatkan referensi dari rekan guru yang lain juga ya, kira-kira bagaimana cara aktifkan siswa di kelas gitu ya, selain terutama mungkin guru-guru di mata pelajaran eksak ya, guru matematika yang lain atau ekonomi gitu mungkin ya bisa ya, seperti fisika, kimia gitu. Jadi bagus sekali ya, kita bisa yang bisa membantu kan banyak gitu ya, istilahnya banyak jalan gitu, bisa merencanakan apa ya, aksinya Bu Nurma gitu ya. Nah begitu ya Bu Nurma, tadi menurut Bu Nurma rencana tindak lanjutnya seperti itu. Nah bagaimana agar rencana tindak lanjut ini bisa terus gitu, apa hal yang Bu Nurma lakukan, kira-kira apa? Kan ini ya Bu ya, supaya setiap kegiatan pembelajaran kan harus pasti ada evaluasi ya. Yang pertama memang tadi evaluasi. Yang kedua kayak tadi juga kan namanya juga seorang guru, kita terus belajar gitu ya Bu ya, mencari hal yang terbaik ya. Oh iya, kembali lagi ke situ. Balik lagi ke situ. Dan belum ada gitu nemu cara yang benar-benar tepat gitu. Iya, kalau menurut saya Bu, karena jadi memang susah ya ya, karakter siswa kan berbeda-beda, kita juga harus bagaimana caranya dan bisa mengalami progres setidaknya gitu ya untuk kegiatan KBM, terutama pelajaran matematika. Baik Bu Nurma, sangat menarik sekali ya perbincangan hari ini mengenai observasi yang sudah dilakukan ya. Apa ya, Bu Nurma juga tadi sudah bagus menurut saya, strategi yang sudah dijalankan banyak ya, itu juga bisa diterapkan mungkin ya di pembelajaran berikutnya gitu, mengenai diskusi yang tadi sudah melakukan pemetaan ya gitu. Menurut saya dari hasil pengamatan observasi yang kita lakukan kemarin ya, saya melihat juga Bu Nurma sudah mulai bagus ya di kelas gitu. Kemudian mengajarnya juga Bu Nurma semangat, jadi menularkan energi itu kepada siswa gitu ya. Bu Nurma juga pas di tahap awal itu kan menanyakan kabar ya, itu juga sebenarnya Bu Nurma sudah menggali bagaimana emosi mereka saat itu gitu, untuk bisa belajar, untuk bisa fokus. Kayak misalnya sebelum kita mulai belajar ya ada sampah ya, ada itu. Nah itu sebenarnya Bu Nurma salah satu apa ya, trik untuk bisa membangkitkan semangat anak-anak, karena dengan lingkungan yang nyaman, tidak ada sampah, mereka akan nyaman juga belajar gitu. Nah itu salah satunya gitu ya. Kemudian dengan menanyakan kabar itu belum mulai menjadi emosi mereka untuk bisa fokus belajar saat itu gitu ya. Kemudian mereka juga antusias ya. Menurut saya untuk kegiatan dengan PBL itu ya sudah terlihat sepenuhnya gitu. Jadi anak-anak antusias juga dalam berkelompok, walaupun mungkin ya tadi ya masih, saya juga melihat ya ada beberapa yang tidak diskusi tapi malah mengerjakan sendiri-sendiri gitu ya. Dan itu mungkin yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah itu juga sudah antusias, dan anak-anak juga kreatif ya, mulai bertanya. Dan tutor sebaya itu ketika mereka presentasi ya, ketika saya lihat presentasi ya, dan bisa menjelaskan ke teman-teman yang lain yang mereka sudah bisa sebelumnya sudah menyelesaikan dan mampu menyelesaikan yang pertama menyelesaikan sebelum teman-teman gitu. Belum Pak, bagus sekali ya untuk kegiatan observasi kemarin. Dan mungkin sebenarnya Bu Nurma sudah melakukan ini ya Bu, apa namanya, diferensiasi ya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi. Kayak tadi Bu Nurma sudah mencoba apa ya, membagi kelompok berdasarkan pemetaan Bu Nurma dari ulangan harian. Itu sebenarnya sudah diferensiasi proses, dan kita sebagai guru juga harus memahami kebutuhan belajar siswa ya. Dengan pemetaan tersebut akhirnya belajarnya juga bisa berjalan dengan efektif dan lancar ya Bu Nurma ya. Itu saja mungkin ya untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih Bu Nurma kemarin observasinya sudah bekerja sama dengan saya. Terima kasih, dan juga sangat baik sekali menurut saya dari strategi yang sudah Bu Nurma lakukan. Teruskan dan tetap semangat untuk menjadi guru yang lebih kreatif, untuk bisa mendorong murid-muridnya untuk belajar lebih aktif lagi. Terima kasih Bu Nurma ya atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.